Halo, nama saya Vincent. Dan saya Kirana. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai induction launcher yang merupakan suatu alat yang terdiri dari kumparan elektromagnet di mana benda konduktor ditempatkan. Kira-kira kenapa ya koin bisa terlontar? Berikut penjelasannya. Ada kumparan ini. Kemudian mengalir arus. Maka akan timbul medan ke arah sana kan. Kalau kita lihat tampak samping, yang di sebelah sini arusnya akan ke dalam, sementara yang di sebelah sini arusnya akan keluar. Jadi keluar ke dalam seperti ini. Medannya seperti ini. Kalau di atas sini ada benda logam, misalkan ada koin di atas sini, dan medan magnetnya berubah, maka akan timbul arus induksi. Jadi ada perubahan flux yang menembus benda logam ini, delta Q per delta T, maka akan timbul arus induksi yang arahnya berlawanan. Sebelah sini dia keluar, sebelah sini dia masuk. Hasil interaksi medannya ke sana dan arusnya yang ke sana, arus kali medan menghasilkan gaya ke arah sana. Bagian sini juga menghasilkan gaya yang arahnya ke sana, sehingga arah resultannya menjadi ke atas. Pada induction launcher yang kami buat, kami menggunakan sumber listrik berupa listrik PLN. Nah, tegangan yang kita butuhkan itu 400 volt. Sedangkan dari sumber listrik yaitu listrik PLN hanya sebesar 220 volt. Karena itu, pada rangkaian kami digunakan voltage doubler. Percobaan ini menarik karena dapat membuat benda konduktor terlontar dengan kecepatan tertentu. Selain itu, di masa depan, percobaan ini dapat berguna untuk pembuatan kereta mengambang pada rel atau bahkan pembuatan mobil terbang. Nah, selain itu, tentu saja kita juga ingin mencari kombinasi variasi yang paling efektif agar didapatkan energi kinetik yang maksimal. Nah, sekarang ayo kita coba. Nah, induction launcher ini sendiri memiliki beberapa komponen, yaitu lampu sebagai pembatas arus, voltage doubler sebagai pengganda tegangan yang terdiri dari beberapa kapasitor. Kapasitor ini sendiri memiliki kegunaan untuk menampung muatan. Kumparan yang terbuat dari kawat untuk melontarkan koin, trigatron sebagai saklar celah percikan yang dapat dipicu oleh gasolighter. Karena kita ingin mengetahui kombinasi kawat dengan lilitan mana yang menghasilkan lontaran paling kencang, maka kami menggunakan beberapa kawat dengan ketebalan 1 mm, 0,75 mm, dan 0,5 mm, dan jumlah lilitan pada kumparan 20, 15, dan 10 lilitan. Kami juga melakukan percobaan dengan 2 kumparan yang ditumpuk. Nah, sekarang kita langsung coba aja dengan kumparan 1. Kumparan 1 memiliki diameter 1 mm dengan jumlah lilitan 20 lilitan dan arah lontar vertikal. Pertama-tama, koin logam aluminium diletakkan di atas kumparan. Kemudian, kabel listrik akan dicolokkan ke sub kontak dan menyebabkan angka pada voltmeter bertambah dengan drastis. Ketika angka sudah mendekati 400 volt, kabel listrik dicabut dan angka pada voltmeter akan terus turun. Ketika angka sudah mencapai 400 volt, piezolighter akan ditekan untuk menyebabkan loncatan listrik pada trigatron yang menimbulkan pelontaran pada koin. Wah, ternyata kecepatan yang dihasilkan oleh kumparan 1 cepat juga ya. Tapi bagaimana ya cara menghitungnya? Jadi, cara menghitung kecepatannya adalah dengan menggunakan aplikasi bernama Audacity. Di sini kita buka dulu file video yang mau kita hitung waktunya. Lalu, kita bisa melihat bagian mana pada video suara paling kencang. Lalu kita bisa besarkan dengan menggunakan tombol ini. Bagian koin terlontar itu di sini dan bagian koin jatuh itu di sini. Dari puncaknya ke puncak satu lagi. Nah, di sini kita bisa melihat start and length of selection. Nah, di sini terlihat bahwa waktunya adalah 1,050 second.
Setelah itu kita tinggal memasukkan waktunya pada rumus berikut. Karena percobaan dilakukan sebanyak 10 kali untuk setiap kumparan, maka harus dicari rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk kumparan 1 didapatkan bahwa rata-ratanya adalah 5,34 meter per second. Berikutnya adalah kumparan 2 dan 3. Untuk kumparan 2, diameternya adalah 1 mm dengan jumlah lilitan 15, sedangkan kumparan 3, diameternya 1 mm dengan jumlah lilitan 10 lilitan. Nah, untuk kecepatan, kumparan 2 dan 3 ini keduanya lebih lambat dari kumparan 1, tapi kumparan 2 lebih cepat dari kumparan 3. Setelah dihitung dengan Audacity, kumparan 2 memiliki kecepatan 4,2 meter per second, sedangkan kumparan 3, 3,8 meter per second. Berikutnya adalah kumparan 4 dan 5. Kumparan 4 dan 5 memiliki diameter 0,75 mm, dan kumparan 4 memiliki jumlah lilitan 20 lilitan, sedangkan kumparan 5, 15 lilitan. Jika dibandingkan dengan kumparan 1, kumparan 4 dan 5 memiliki kecepatan yang lebih cepat. Jika keduanya dibandingkan, kumparan 4 memiliki kecepatan yang lebih cepat dibandingkan kumparan 5. Setelah dihitung, didapatkan hasil bahwa kumparan 4 memiliki kecepatan 5,84 meter per second, sedangkan kumparan 5 memiliki kecepatan 5,61 meter per second. Jadi sekarang kumparan tercepat adalah kumparan keempat, dan kedua tercepat adalah kumparan kelima. Berikutnya adalah kumparan 6 dan 7. Kumparan 6 memiliki diameter 0,75 mm dengan jumlah lilitan 10, sedangkan kumparan 7 memiliki diameter 0,5 mm dengan jumlah lilitan 20. Jika keduanya dibandingkan dengan kumparan 4, keduanya lebih lambat. Namun, jika keduanya dibandingkan, kumparan 7 memiliki kecepatan yang lebih cepat. Setelah dihitung, kumparan 6 memiliki kecepatan 3,8 meter per second, dan kumparan 7 memiliki kecepatan 5,2 meter per second. Berikutnya adalah kumparan 8 dan 9. Keduanya memiliki diameter 0,5 mm. Kumparan 8 memiliki jumlah lilitan 15, sedangkan kumparan 9 memiliki jumlah lilitan 10. Jika keduanya dibandingkan dengan kumparan 4, keduanya memiliki kecepatan yang lebih lambat. Jika keduanya dibandingkan juga, kedua kumparan memiliki kecepatan yang relatif mirip. Setelah dihitung, kumparan 8 memiliki kecepatan 3,84 meter per second, dan kumparan 9 memiliki kecepatan 3,2 meter per second. Terakhir adalah kumparan 10 dan 11. Keduanya memiliki arah lontar horizontal. Kumparan 10 memiliki diameter 1 mm dengan jumlah lilitan 20 lilitan, sementara kumparan 11 memiliki diameter 0,75 mm dengan jumlah lilitan 27 lilitan. Keduanya jika dibandingkan dengan kumparan 4 memiliki kecepatan yang lambat. Setelah dihitung, didapatkan hasil bahwa kumparan 10 memiliki kecepatan 0,8 meter per second dan kumparan 11 1,07 meter per second. Untuk data lebih lanjut, ayo kita cek grafiknya. Nah, diagram ini merupakan hasil kecepatan lontar setiap kumparan. Sekilas, dapat dilihat bahwa percobaan 4 menghasilkan kecepatan lontar terbesar. Mengapa demikian? Sekarang, saya akan membahas hasil percobaan yang didapatkan berdasarkan variasi yang ada. Yang pertama adalah variasi arah lontar koin. Percobaan spesifik yang dibandingkan adalah percobaan 1 dan 10. Kecepatan lontar pada kumparan vertikal jauh lebih tinggi dibandingkan kumparan horizontal. Hal ini didukung oleh percobaan lainnya, dan hasil ini disebabkan karena semakin besar permukaan kumparan yang menyentuh koin, makin besar gaya lontar pada koin. Selanjutnya, variasi jumlah lilitan. Percobaan yang dibandingkan adalah percobaan 1 dengan 2 dan 3. Dapat juga dibandingkan percobaan lain, namun fokusnya pada perbandingan ini adalah percobaan 1, 2, dan 3. Dapat dilihat dengan jelas bahwa kumparan 1 menghasilkan kecepatan lontaran yang paling tinggi, diikuti dengan kumparan 2 dan terakhir 3. Hasil ini didukung oleh percobaan lainnya, dan hasil ini pun disebabkan karena semakin besar jumlah lilitan, semakin besar permukaan kumparan yang menyentuh koin, sehingga semakin besar gaya lontar pada koin. Yang terakhir adalah variasi diameter kawat. Percobaan spesifik yang dibandingkan adalah percobaan 1 dengan 4 dan 7. Dapatkan bahwa kumparan 4 yang menggunakan diameter kawat 0,75 mm menghasilkan kecepatan lontar yang paling tinggi, diikuti dengan percobaan 1 yang menggunakan kawat 1 mm, dan terakhir kumparan 7 yang menggunakan kawat 0,5 mm. Dengan cara percobaan yang telah dilakukan dan berdasarkan data yang ada, belum dapat ditemukan hubungan matematik tertentu karena kurangnya data. Ada kombinasi yang optimal di sekitar tebal kawat 0,75 mm. Lebih spesifik dari itu, diperlukan percobaan lebih lanjut. Dari ketiga variasi tersebut, percobaan 4 adalah penggabungan semua variasi yang diinginkan untuk menghasilkan kecepatan lontar terbesar. Maka dari itu, percobaan 4 menghasilkan kecepatan lontar tertinggi. Nah, akhirnya percobaan kita udah beres nih. Yeay! Nah, setelah dilakukan semua percobaan, didapatkan bahwa efisiensi terbesar dapat dicapai ketika kawat yang digunakan pada kumparan adalah kawat yang tidak terlalu lebar maupun tidak terlalu sempit. Kemudian,
jumlah lilitan pada kumparan itu paling banyak, serta banyaknya permukaan sentuh antara koin aluminium dengan kumparan. Nah, pada percobaan kali ini didapatkan bahwa kumparan dengan 20 lilitan kawat berdiameter 0,75 mm dengan arah lontar vertikal merupakan kombinasi terbaik dengan energi kinetik sebesar 0,204 Joule dan efisiensi sebesar 0,58%. Nah, tentunya saat melakukan percobaan ini kami juga mengalami banyak kesulitan. Salah satunya adalah kumparan ikut terlontar dan mengenai bagian lain dari rangkaian. Nah, hal ini bisa menimbulkan percikan atau bahkan ledakan secara tiba-tiba. Untuk solusinya, dapat digunakan pemberat pada ujung-ujung kawat pada kumparan, sehingga kumparan tidak terlontar saat dilakukan percobaan. Nah, setelah nonton video kita tadi, pasti kalian tertarik untuk nyobain dong? Iya dong. Nah, kalian bisa nggak nih bikin kumparan yang lebih baik lagi daripada kita? Misalnya dengan mengganti kawatnya, kawat tembaga yang kami gunakan dapat diganti dengan kawat jenis lainnya. Atau misalnya menggunakan kapasitor yang berbeda, atau bahkan penggunaan rangkaian yang berbeda dari yang kita buat. Nah, kalian dapat menggunakan video ini sebagai referensi loh. Untuk lebih lengkapnya, kita bakal masukin link makalah kita di description box di bawah. Terima kasih. Dadah.